Saudaraku, cahaya kekuasaan terpancar di langit atas, membiasakan khayal hati di setiap relung jiwa tiap insan. Ia adalah citra dan ayat Sang Maha Kasih, termanifestasi pada keindahannya nan menawan. Ia adalah kedikdayaannya, ia adalah ilmunya, ia adalah zat dirinya, ia adalah segala sifat dan asmanya. Ia adalah laku dirinya, ia kehendaknya. Sebagai manusia yang menginginkan kesempurnaan, berawal dari imajinasi atau khayal, benda pertama semesta alam. Ketahuilah bahwasanya al-khayal atau imajinasi adalah asal wujud dan zat yang dengannya tampak kesempurnaan dan keindahan al-ma'bud. Konteks khayal di sini kenapa didudukan sebagai benda pertama semesta alam? Karena al-haq, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada setiap manusia untuk berpikir. Sehingga dalam pikirannya itu nampak kehidupan-kehidupan yang akan ia pijak, kehidupan-kehidupan yang akan ia lalui, bahkan rencana-rencana untuk melakukan hal-hal. Misalnya 2 hari yang akan datang kita akan pergi ke sebuah tempat wisata. Padahal itu masih 2 hari lagi. Tetapi hari ini kita sedang melakukan perjalanan di tempat wisata yang belum kita lakukan, belum kita injak. Kita sudah merencana makan bakso misalnya di warung kopi. Kita mau ngajak saudara atau teman, sahabat untuk pergi ke sana. Nah, ini yang dimaksud dengan khayal atau imajinasi. Tetapi dalam kaitannya dengan insan kamil, kesempurnaan jiwa, kita merencanakan sesuatu hal dalam konteks keilahian untuk menuju jalan kebenaran. Besok kita akan pergi ke suatu tempat untuk berziarah misalnya, sebagai manifestasi perwujudan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita, dengan menimba ilmu, dengan menimba pengetahuan-pengetahuan yang sudah dijalankan oleh ahli kubur tersebut. Sekarang kita pergi ke makam wali Kangjeng Sunan Gunung Jati. Kita merencanakan untuk pergi ke sana, tapi sebelumnya kita sudah membahas, sudah membicarakan, sudah berdiskusi, ngobrol tentang sosok beliau di masa hidupnya. Nah, dari perjalanan-perjalanan itu, dari diskusi itu, kita menghasilkan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga sebelum kita pergi ke sana, diri kita sudah bisa menyimpulkan siapa sih sosok Kangjeng Sunan Gunung Jati. Bagaimana perilakunya, bagaimana perisainya, bagaimana postur tubuhnya, kita sudah bisa membayangkan. Tentu itulah yang menjadi dasar kita ketertarikan untuk pergi berziarah itu semakin kuat. Nah, aspek manfaat untuk diri kita yaitu dari perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Kangjeng Sunan Gunung Jati pada saat beliau hidup. Amalan-amalan apa yang beliau lakukan sehingga menjadi manusia yang sempurna, didatangi orang-orang. Bahkan dalam kematiannya beliau menjadi dasar potensi untuk ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan Cirebon. Itu yang dimaksud dengan al-khayal atau imajinasi. Jadi penting bagi kita untuk menyiapkan langkah-langkah itu. Maka dengan demikian khayal adalah asal semesta alam dengan segala rahasianya.
Kesempurnaan penampakannya tidak terwujud kecuali dengan penampakan 4 asal penciptaan. Tindakan kita memperhatikan ikhwah Rasulullah SAW, di mana beliau menjadikan sesuatu yang kasat mata sebagai mimpi dan mimpi menjadi imajinasi. Beliau bersabda, semua manusia akan merasakan tidur panjang, maka waspadailah kematian, yakni akan tertampakkan hakikat diri mereka ketika melakoni kehidupan di alam dunia ini. Mereka mengetahui hal tersebut ketika sedang tidur panjang. Atas dasar itulah kematian harus selalu diingat dan diwaspadai. Ketahuilah, kelalaian kepada Allah dicabut dari diri para manusia ketika mereka berada dalam barzakh. Para penghuni padang mahsyar, para penghuni neraka dan surga, hingga al-haq bertazali kepada mereka di alam katib yang keluar kepadanya para penghuni surga untuk melihat wajahnya. Kelalaian itulah sejatinya tidur. Segenap alam asalnya adalah imajinasi. Atas dasar ini imajinasi dikaitkan dengan manusia. Setiap komunitas atau umat terikat dengan imajinasi. Dimanapun dan kapanpun, serta di alam manapun, penduduk dunia misalnya terikat dengan khayal kehidupan manusia atau terikat dengan kehidupan mereka sendiri atau tempat kembali mereka. Kedua hal itu jamak dinafikan di tengah kebersamaan bersama al-haq. Mereka terlena dan hanyut dalam ketertiduran. Dari kutipan yang barusan ini menggambarkan bahwa keterikatan antara kita dengan diri kita dalam mengelola perbuatan itu berlandaskan kepada konsep. Nah, konsep itulah yang disebut dengan imajinasi. Jadi kita menata di masa depan, sedangkan kehidupannya masih di masa kini. Perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan di masa depan, landasannya sudah kita konsepkan di masa kini. Sehingga langkah demi langkah yang akan kita lalui menjadi kenyataan. Walaupun tidak 100% langkah-langkah dan konsep imajinasi itu menjadi sumber pijakan dari setiap langkah yang kita lakukan di kemudian hari. Bahkan tidak sedikit langkah-langkah itu pun meleset dari yang sudah kita konsepkan atau kita khayalkan atau kita imajinasi. Bahkan jauh dari langkah itu kita bisa berkhayal, berimajinasi tentang penduduk neraka, penduduk surga, kehidupan setelah dunia ini. Misalkan kiamat, keadaan kiamat bagaimana. Itu sudah bisa kita gambarkan. Inilah bahwa alam yang disebutkan oleh Al-Jili dalam kitab Insan Kamil, imajinasi khayal atau benda pertama semesta alam. Jadi betapa dahsyatnya imajinasi itu sehingga bisa membentuk karakter-karakter kita dalam berperilaku di masa depan. Maka kita bisa gambarkan itu dalam sebuah konsep. Di dalam perjalanan manusia yang menginginkan kesempurnaan pada dirinya, itu bernaung kepada realitas hidup yang ia lakukan. Kita boleh saja punya pikiran untuk menjadikan diri ini manusia besar, terkenal. Boleh saja, tetapi konsepnya yang sudah dilakukan dan sedang dijalani itu ada jalan tidak untuk sampai ke sana. Nah, itu harus dipersiapkan sehingga tidak terlalu menjadi sebuah khayalan, harapan yang menggema tanpa ada
potensi untuk menunjangnya atau penopangnya. Bahkan kita pun boleh menikmati surga sebelum kita mati. Artinya kita sudah menghayalkan keindahan-keindahan surga, sehingga menjadikan perbuatan-perbuatan kita baik. Karena dasarnya tadi, ketika kita kembali kepada ilahi, berharap ada di tempat itu atau di surganya Allah. Dan sebagai daya untuk membuat kita tidak malas dalam melakukan amalan-amalan yang baik, kita pergunakan hayalan kita di alam neraka. Sehingga akan muncul ketakutan dan kengerian. Bagaimana kita jika ada di neraka itu. Jadi sah-sah saja kita berpijak melalui alam imajinasi. Di dalam kitab Insan Kamil ini ada gambaran-gambaran langkah-langkah untuk menjadi pijaka. Dari beberapa tindakan itu, tanda-tandanya ada di ilmu qudroh yang transendental. Ma'rifahnya di ilmu hakikat. Dengan hakikat-hakikat yang tersimpan di rahim kemisterian, kemudian kutanyakan kepada tentang jenis-jenis rijal goib atau penghuni alam goib. Saya menjawab, di antara mereka ada dari anak turunan Adam, ada pula dari ruh-ruh alam. Mereka terbagi atas 6 golongan yang berbeda-beda makom. Golongan yang pertama adalah kelompok utama komunitas paling sempurna. Mereka adalah komunitas para aulia, para kekasih al-haq, yang mentradisikan jejak para nabi dan rasul. Tak tertampakkan di alam kegaiban karena berdomisili di alam yang setara, ar-Rahman. Tidak bisa ditelisik keberadaannya, tidak pula dapat diidentifikasi sifat-sifatnya. Padahal mereka dari anak turunan Adam, jenis manusia atau golongan manusia. Golongan yang kedua, para ahli makna dan ahli ruh istimewa. Seorang waliullah mampu mencitrakan dirinya seperti citra mereka, menyempurnakan lahir dan batin mereka dengan perwaliannya. Mereka adalah ruh-ruh yang mewajahkan kekuatan yang berdimensi mungkin. Dalam memberi citra dalam dimensi zat, mereka berkelana ke alam suhud. Mereka bisa sampai ke cakrawala kegaiban wujud. Jadilah gaib. Mereka wujud penyaksian. Napas-napas mereka adalah ibadah. Mereka itulah sejatinya para satria bumi yang senantiasa berbuat karena al-haq. Golongan yang ketiga, para malaikat ilham dan para malaikat motivator yang menggerakkan hamba-hamba terkasihnya serta beraudiensi dengan para walinya. Para malaikat itu tidak menampakkan diri mereka di alam kebaikan dan tidak bisa diketahui di alam manusia. Golongan yang keempat, para makhluk penolong di setiap tragedi. Mereka senantiasa keluar dari alam mereka dan mereka tidak bisa diketahui kecuali dalam pemetaforaan citra. Dus mereka menyerupakan diri dalam bentuk manusia-manusia di alam indrawi. Para wali berada di komunitas ini dan di bawah panji mereka. Golongan ini bisa mewartakan segala dimensi kegaiban, menampakkan segala yang tersimpan. Golongan kelima, para makhluk misterius. Mereka adalah pengembara agung di jagat dunia. Mereka dari jenis anak cucu Adam. Kadang hadir di tengah-tengah manusia, lalu gaib menghilang, beraudiensi dengan banyak manusia, dan semua mematuhi perkataan. Tempat tinggal mereka kebanyakan di gunung-gunung, gua-gua, bukit-bukit, dan muara-muara sungai. Hanya sedikit di antara mereka bermukim di pemukiman penduduk yang ada di kota. Mereka sangat pintar menyimpan kedudukan dan eksistensi serta jati diri mereka. Golongan keenam, para makhluk
yang mendatangkan bisikan-bisikan jiwa, bisikan-bisikan kalbu yang bukan bisikan jahat. Mereka lahir dari rahim tafakur, perenungan, dan pembentukan gagasan yang tidak meleset ujaran-ujaran mereka dan tidak gagal bentuk cita yang mereka gagas. Mereka berada di antara salah satu dan benar. Mereka terdiri atas golongan ahli kasyaf atau intisi, dalam golongan yang terhijab, terhalang, dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Demikian yang bisa hari ini saya sampaikan dan gambarkan. Semoga kita bisa berpijak dari langkah-langkah yang sudah tadi disampaikan melalui obrol ini, dan silahkan saja mengambil hikmah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.